Di pagi yang cerah, di ruang kelas, siswa-siswi duduk rapi di bangkunya masing-masing. Guru berdiri di depan kelas yang akan menjelaskan materi yang akan dipelajari hari ini. Beberapa siswa sedang tampak berpikir. Kemudian seorang siswa bernama Rinita mengangkat tangan. Ya, Rinita, silakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi, bangun ruang merupakan bangun tiga dimensi yang terdiri dari panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, benar sekali Rinita. Jadi, bangun ruang itu merupakan bangun yang terdiri dari tiga dimensi, yang terdiri dari tinggi, panjang, dan lebar. Adapun macam-macam dari bangun ruang itu seperti balok, kubus, prisma, dan lain sebagainya. Kemudian, ibu guru pun mulai menjelaskan dan menggambar macam-macam bangun ruang di papan tulis. Siswa tampak fokus mencatat dan mendengarkan. Waktu menunjukkan pukul 12.30, pertanda berakhirnya pelajaran hari ini. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari bangun ruang. Sepertinya sudah cukup untuk penjelasannya yang diberikan tadi. Sekarang yang ingin ditanyakan, apakah kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti tentang bangun ruang itu? Nah, sepertinya sudah cukup ya untuk penjelasan dari bangun ruang ini. Untuk pertemuan selanjutnya atau minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Beberapa siswa menunjukkan reaksi terkejut dan berbisik-bisik. Nah, jangan kaget dulu. Ulangan ini Ibu lakukan adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu berikan. Nah, jadi jika kalian sungguh-sungguh dalam belajar, mungkin nanti kalian akan menganggap bahwa soal yang diberikan itu gampang. Sebenarnya gampang soal itu. Jadi masih tersisa beberapa hari untuk kalian mempersiapkan diri, dan itu sih yang bisa disampaikan. Baik, Bu. Nah, baik, Ibu rasa ini sudah cukup. Jadi untuk yang belum mengerti nanti bisa tanyakan ke Ibu langsung, atau kalian bisa bertanya ke teman-teman yang sudah mengerti. Baik, Bu. Jadwal ulangan harian pun tiba. Siswa-siswi sedang berbincang-bincang sebelum ibu guru masuk ke kelas. Udah sini, tapi kalau minum materinya. Setelah perbincangan ketiga siswa tersebut, tanpa sadar, bel pun berbunyi tandanya pelajaran dimulai, dan ibu guru pun menuju ke kelas. Sesampainya di kelas, Nah, baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, gimana antusiasnya untuk belajar hari ini? Sudah. Nah, sesuai dengan perjanjian kita minggu lalu, kita akan melakukan ulangan harian. Nah, ulangan harian ini Ibu ambil dari soal-soal yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi, jika kalian sudah belajar, kalian itu pasti akan bisa untuk menjawab soal yang diberikan, karena Ibu di sini mencari soal, tidak mencari di luar materi, tapi di materi yang Ibu ajarkan saja. ibu guru pun mulai membagikan lembar soal. Para siswa mulai menerima soal dan mempersiapkan alat tulis mereka. Suasana kelas berubah menjadi fokus dan tegang. Ulangan pun berlangsung dengan lancar, hingga bel pun berbunyi menandakan bahwa ulangan telah selesai. Nah, baik, karena waktunya sudah habis, sekarang silakan ulangannya dikumpulkan. Nah, untuk nilainya akan dibagikan besok, dan di sini Ibu akan ini bukan hanya
yang masih ragu dalam menjawab soal yang diberikan. Tapi tenang saja, untuk nanti kita akan melakukan evaluasi bersama dari ulangan ini. Terima kasih. Selamat siang. Silakan kalian boleh pulang. Terima kasih, Bu. Di perjalanan pulang, Rinita, Lia, dan Dedi kembali berbincang-bincang tentang ulangan yang sudah mereka laksanakan. Soal ulangan harian tadi sangat sulit sekali ya, bagaimana dengan teman-teman? Kalau aku sih masih muda ya ngerjainnya, soalnya kan semua diambil dari buku. Nah, aku ingat banget sama cara-caranya. Sama, aku juga ya walaupun sedikit deg-degan, masih bisa lah dijawab ulangannya itu. Tadi malam aku sempat belajar tentang matematika sih, tapi sangat sulit sekali rasanya. Emang kamu mengalami kesulitan di bagian mana? Bagian rumus-rumusnya tuh, takut nilai ulanganku sangat kecil sekali nanti. Ya menurutku sih tidak apa-apa. Kecil atau besarnya sebuah nilai itu kan tidak masalah. Yang penting kamu bisa menjawab semampu kamu. Tapi saranku sebaiknya kamu bisa berbicara kepada ibu guru mana saja materi yang kamu kurang paham atau mungkin di pengajaran guru yang kurang cocok buatmu. Iya, benar kata Rinita, kamu mending nanya sama guru, siapa tahu ibu guru bisa membantu kamu dan dapat memahami materi tersebut. Baik, terima kasih sarannya teman-teman. Nanti saya akan bertanya dengan ibu guru lagi. Sama-sama. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ibu guru masuk ke kelas membawa lembar ulangan yang telah diperiksa. Gimana ulangannya minggu lalu? Wow, luar biasa. Nah, sudah siap untuk menerima hasil ulangan kalian? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan bagikan ya. Nah, Ibu merasa bangga karena kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan ada beberapa anak yang sudah menunjukkan kemampuannya bahwa dia sudah berhasil memahami materi. Ibu guru pun mulai membagikan lembar ulangan dengan memanggil nama siswanya satu persatu. Para siswa terlihat tersenyum dan sangat antusias untuk mengambil lembar ulangan mereka. Dedi, Sampai pada giliran siswa atas nama Dedi. memuaskan, tapi Ibu sudah lihat bahwa kamu sudah menjawab soal yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Mungkin kamu belum terlalu paham dengan materi yang Ibu berikan, jadi nilaimu belum terlalu maksimal. Tapi tidak apa-apa, ini bukanlah akhir dari segalanya. Maaf Bu, saya sudah belajar Pak. Tidak apa-apa, Dedi. Jangan berkecil hati. Mungkin kamu kurang paham karena mungkin ada materi yang belum kamu terlalu sukai atau dengan cara belajar yang kurang cocok atau seperti apa. Saya bingung dengan rumus-rumusnya itu. Saya bingung. Dikasih soal cerita, saya salah menyelesaikannya. Baik, Dedi, terima kasih sudah jujur. Jadi ini merupakan informasi penting untuk Ibu. Jadi nanti mungkin Ibu akan memberikan tes tambahan untuk kalian dan akan mengubah metode belajar yang akan diberikan untuk kalian agar kalian mudah memahami materi-materi yang Ibu berikan nantinya. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, sama-sama. Nah, jadi nilai bukanlah penentu dari segalanya. Jadi jika kalian bisa berusaha lebih ekstra lagi dalam belajar, kalian pasti akan mendapatkan nilai sesuai keinginan kalian dan mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, jadi manfaatkanlah tes tambahan ini untuk kalian belajar dan untuk jadi kamu bisa belajar lebih giat lagi, lebih ekstra lagi. Dan untuk anak-anak yang lain yang nilainya sudah cukup baik, kalian tingkatkan lagi dan jangan bersombong diri karena sudah mendapatkan nilai bagus, tapi tingkatkan lagi. Dan untuk teman-teman semua, di sini kalian bisa memanfaatkan tes tambahan ini untuk belajar lebih giat lagi dan agar lebih memahami lagi materi-materi yang akan diberikan. Dan di sini Ibu ada untuk kalian. Di sini Ibu akan memberikan yang terbaik dan mengajarkan yang terbaik untuk kalian. Terima kasih, Bu. Nah, mengapa sih evaluasi pembelajaran itu
sangat penting dilakukan bagi seorang pendidik atau guru. Jadi evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Apakah program yang sudah dijalankan tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan target atau tujuan dari program tersebut, ataukah belum sama sekali? Jika di masa yang akan datang, program tersebut sudah menjadi lebih baik dan hal-hal yang membuatnya tidak tercapai akan berkurang. Evaluasi dapat berperan sebagai wadah antisipasi dan pencegahan kegagalan dalam proses pembelajaran. Nah, dengan evaluasi, kita dapat mengetahui kelemahan serta dapat mencari solusi untuk berubah menjadi lebih baik ke depannya. Jadi tanpa evaluasi, kita tidak bisa mengetahui seberapa jauh keberhasilan siswa, dan juga tanpa evaluasi, kita tidak akan ada perubahan ke arah yang lebih baik.